Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Raina Bakti dari kelas E Prodi Sosiologi dengan NIM 161258030 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu politik dan juga ruang lingkupnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dulu. Yang pertama-tama ialah pengertiannya. Ilmu politik ini memiliki beberapa pengertian seperti beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Ahli yang pertama yang mengumumkakan pendapatnya ialah Harold D. Lewis. Menurut Harold D. Lewis, politik adalah pengetahuan yang membahas siapa mendapatkan apa dan kapan dan bagaimana. Maksudnya ialah politik mencakup semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan kekuasaan, otoritas, dan pengambilan keputusan baik dalam skala negara maupun organisasi sosial. Lalu ada juga pendapat yang berkata bahwa ilmu politik membahas hubungan kekuasaan antara sesama warga negara, antar warga dan negara, serta antar warga negaranya. Maksudnya ialah ilmu politik muncul karena adanya aktivitas fenomena politik dalam kehidupan masyarakat seperti pemilu, kekuasaan, konflik, kebijakan politik, serta partai politik. Dari semua kejadian itu menciptakan kebutuhan untuk memahami dan menganalisis politik secara terstruktur. Dari kedua pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa ilmu politik lahir dari fenomena politik, sedangkan politik adalah objek kajiannya. Lalu selanjutnya juga ada pengertian ilmu politik menurut bahasa. Menurut bahasa Yunani, ilmu politik berasal dari kata polis yang artinya kota atau negara. Dari kata ini juga muncullah istilah polikos yaitu atau artinya yang berkaitan dengan warga negara, ataupun politike touch yang artinya seni mengatur negara. Jadi dalam konteks Yunani kuno ini, politik berarti seni dalam ilmu yang mengatur masyarakat dalam suatu negara atau polis agar mencapai kebaikan bersama. Lalu ada juga dalam pengertiannya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, politik itu yaitu politics yang memiliki makna awal kebijaksanaan. Maksudnya mengandung pengertian bahwa dalam politik dibutuhkan kebijaksanaan dalam mengatur urusan bersama. Lalu politik ini memiliki objek-objek kajiannya tertentu seperti kayak kajian ilmu politik bertujuan untuk memahami kebijakan dan sistem pemerintahan ataupun ada konsep-konsep utama dalam ilmu politik. Yang pertama, pasti harus ada negara. Yang kedua, kekuasaan. 3, pengambilan keputusan. 4, kebijakan umum. Serta 5, pembagian kekuasaan. Dari hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu politik seperti dalam ilmu politik itu bersifat interdimensioner, yaitu memerlukan pendekatan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Maksudnya ialah ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari aspek penting dalam kehidupan berkewarganegaraan, mulai dari bagaimana negara bekerja, bagaimana kekuasaan bisa dijalankan, bagaimana keputusan dibuat, serta bagaimana kebijakan ditetapkan, hingga bagaimana kekuasaan dibagi dan diawasi. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup politik. Ruang lingkup politik ini mencakup banyak hal, seperti negara bisa dianggap sebagai lambang tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan masyarakat melalui hukum dan kebijakannya. Contohnya seperti negara Indonesia. Negara Indonesia ini mengambil sistem politik berupa demokrasi. Nah, yang berarti dalam
kepemerintahan negara Indonesia, kepemimpinan tertinggi atau kekuasaan tertinggi bukan berada pada presiden, tetapi ada pada rakyat. Karena rakyat yang memberikan suara pada pemilu, ataupun juga rakyat itulah yang memilih siapa pemimpinnya. Lalu selanjutnya ada dalam kekuasaan. Kekuasaan mampu membuat kelompok atau individu untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku politik dalam sistem sosial dan pemerintahannya. Contohnya seperti eksekutif berupa presiden dan wakil presiden, atau ataupun ada legislatif seperti contohnya DPR, yaitu DPR. Lalu selanjutnya juga ada pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan ini biasanya dilakukan proses kebijakan atau tindakan tertentu dalam berbagai alternatif, biasanya dilakukan oleh lembaga negara. Nah, lembaga negara yang berhak atau bisa melakukan kebijakan tersebut itu seperti lembaga Komisi Pemilihan Umum, ataupun pemerintah yang layak untuk memutuskan kenaikan gaji UMR atau upah minimum regional. Lalu selanjutnya ada di bagian kebijakan umum. Dalam kebijakan umum ini, ini berupa rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan menyelesaikan masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk dicontohkannya itu seperti program subsidi BBM untuk menjaga kestabilan harga energi di masyarakat. Lalu selanjutnya ada di pembagian kekuasaan. Nah, ini di pembagian kekuasaan ini sangat penting karena jika di salah satu saja pihaknya hilang, seperti kekuasaan yang lebih condong ke eksekutif, maka kekuasaan dalam pemerintahan tersebut akan berujung pada otoritarianisme, karena presiden akan memiliki lebih banyak wewenang serta lebih sedikit yang akan membatasinya, atau bisa juga disebut sebagai oposisi. Oke, mungkin selanjutnya ini adalah pendapat pribadi saya tentang ilmu politik. Mungkin ini juga bisa disebut sebagai pendapat pribadi atau apa yang bisa saya simpulkan setelah saya mempelajari pengantar ilmu politik. Nah, ilmu politik itu bukanlah sekedar soal bermain kekuasaan yang sering diasosiasikan dengan hal negatif, tetapi politik adalah sarana dan proses fundamental untuk mengatur kehidupan bersama, membuat keputusan kolektif, dan mendistribusikan sumber daya guna mencapai keteraturan dalam kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkupnya juga hampir mencakup semua aspek dalam kehidupan masyarakat, mulai dari tingkat regional hingga tingkat global. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Dan juga sebagai penutup dari presentasi ini, terima kasih yang telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.